Hi, good to see you again in Kata James episode 63. Dan di episode ini saya mau tanya Anda, enakan do more tapi get less atau do less tapi get more? Enakan mana nih? Lakukan yang banyak tapi hasilnya kecil atau lakukan yang sedikit tapi hasilnya besar? Hasilnya banyak. Enakan mana? Yang pertama atau yang kedua? Udah pasti yang kedua, betul ya? Do less, get more. Ya. Apakah saya arahkan Anda, usulkan Anda untuk jadi orang malas? Kerjanya sedikit tapi maunya hasilnya gede. Bukan itu maksud saya, ya. Tapi ada caranya, dan memang ada caranya untuk do less tapi get more. Nah, orang-orang yang tahu caranya, effortnya sedikit, waktunya sedikit, tapi hasilnya besar. Orang yang nggak tahu caranya, kasihan sekali, effortnya besar, tenaganya keluar besar, tetapi hasilnya kecil. Ya, di episode ini saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana caranya. Secara legal, secara proper, do less, get more. Oke, kita akan bahas di episode ini ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, jika Anda belum subscribe to my YouTube channel, silakan pencet tombol subscribe dulu. Oke? Thank you sudah subscribe, ready to go. Bagaimana caranya do less, get more? Kalau Anda mau do less and get more, selalu di pikiran Anda, in your mindset, you must remember one word. Leverage. Leverage. That's the word. Okay, saya tampilkan tulisannya. Leverage. Leverage dalam bahasa Indonesia adalah daya ungkit. Daya ungkit. Ya, contoh dari daya ungkit itu banyak sekali. Contoh dari leverage itu banyak sekali. Misalnya gambar ini. Alat dongkrak. Yes, alat dongkrak. Nah, alat dongkrak itu adalah alat yang memungkinkan leverage, betul? Satu mobil, mau mobil atau mau bis atau mau truk pun, dengan ada alat dongkrak itu, kalau mau ganti ban, satu tangan aja udah cukup, betul? Satu tangan dorong, gerak, 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 santai-santai aja, gerak, gerak, gerak. Mobil itu naik, betul? Truk itu naik ya. Dan tinggal kita ganti ban santai-santai sambil bersiul, kencengin ban, masukin ban baru, kencengin lagi, lepas dongkraknya, pss, mobilnya turun, udah. Coba bayangkan, tanpa alat dongkrak itu, bagaimana caranya angkat satu bis untuk ganti ban? Perlu 20 orang kali ya, itu pun teriak-teriak ngos-ngosan, betul kan? 20 orang angkat bisnya, satu ganti ban. Tahan, jangan turunin dulu, bannya belum masuk, betul kan ya? Ramai, heboh, 20 orang pun lemas jadinya. Tapi dengan alat dongkrak, satu tangan, gerak, 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 bisnya naik. Bukankah alat dongkrak itu adalah alat leverage? Betul kan? Do less, get more. Satu orang loh bisa tambah begitu hasilnya. Dengan demikian, satu orang bisa ganti 20 ban dalam sehari, betul? Coba kalau angkat truk secara fisik mau ganti ban, angkat 2 truk aja udah pinggangnya udah pegal, betul kan ya? See, it's not possible. Dongkrak adalah alat daya ungkit. Satu lagi, alat daya ungkit adalah mikrofon. Mikrofon. Bayangkan seorang penyanyi kalau tanpa mikrofon, dia bisa nyanyi di depan 50 orang, 200 orang tanpa mikrofon ya, di hall bisa. Tapi bisa berapa lagu dia nyanyi? 20 lagu aja suaranya udah serak, betul kan? Ya, nggak mungkin dia bisa konser di depan 200 orang tanpa mikrofon 2 jam. Nggak mungkin. Tapi dengan ada satu mikrofon, audiensnya bisa isi seluruh stadion 100.000 orang. Dan dia bisa nyanyi lagu demi lagu, demi lagu, demi lagu. 2 jam konser tidak henti-henti. Suaranya masih utuh. Mikrofon yang sederhana itu adalah alat daya ungkit. You see? Right? With the microphone, she can do less. Less effort. Less effort. Tapi jangkauannya jauh lebih luas, betul? Dan akibatnya, omsetnya pun berlipat ganda, betul? 200 orang beli tiket dibanding dengan 100.000 orang beli tiket. Omsetnya berapa kali lipat tuh?
Bisa terima ya? Jadi satu mikrofon itu memungkinkan. Ya. Satu lagi alat daya ungkit adalah handphone kita. Handphone kita kan ada misalnya WhatsApp-nya. Ya. WhatsApp itu bisa jadi Anda punya 1.000 orang, 2.000 orang di WhatsApp-nya. Sekaligus kirim di grupnya, satu grup itu bisa 200 orang, katakan ya grup ini, grup itu, grup ini, grup itu. Nah, katakanlah Anda ada 20 grup. Anda ada 20 grup, masing-masing grup 200 orang. Jadi sudah 4.000 orang, betul ya? 4.000 orang. Nah, Anda WA ke 10 grup itu aja, 20 grup itu aja. WA ke 20 kali, 20 kali. Kopas, kirim. Peng, 4.000 orang udah terima sekaligus, betul? Itu kan alat daya ungkit. Daripada Anda kirim satu persatu, zaman dulu harus kirim surat. Kirim surat, tempel perangko satu persatu. Betul ya? Itu effortnya, bisa kebayang nggak? Anda kirim 4.000 surat dengan kasih perangko lagi. Kan effortnya banyak sekali, betul? Boros banget kan ya? Nah, so your handphone is an incredible equipment of leverage. Betul kan? So, teman-teman, kalau Anda mau tingkatkan hasil Anda mau lipat gandakan omset Anda, selalu pikir dari segi leverage, daya ungkit. What can I use? What equipment can I use? What technology can I use? So that with less effort, I can reach more people. With less effort, with less budget, I can communicate to more people. Social media, Instagram, Facebook, TikTok itu adalah alat daya ungkit yang luar biasa, betul? Anda pasang sesuatu di TikTok aja, Anda pasang sesuatu di Reels aja. Apapun yang Anda pasang, ribuan orang akan nonton, betul? Ribuan orang akan nonton. Dalam waktu 1-2 hari, ribuan, kadang-kadang berbelasan ribu, kadang-kadang berpuluhan ribu orang yang kita tidak kenal mereka, mereka tidak kenal Anda. Melalui postingan Anda, mereka jadi kenal Anda, betul? Itu kan salah satu alat daya ungkit yang menakjubkan. Dan itu gratis lagi. See? So, that's leverage. Selain dari peralatan, selain dari teknologi, Anda juga bisa leverage dari segi sistem. Misalnya, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, franchise itu, karena mereka punya sistem, mereka bisa duplicate sistem itu kepada franchisee lain, ya. Sehingga walaupun saya sebagai franchisor, dana saya terbatas, nggak mungkin saya buka 20 cabang. Tetapi dengan ada sistem itu, saya franchise-kan ke 19 franchisee atau 18 franchisee. Tiba-tiba dalam waktu 1 tahun saya bisa dapat 20 cabang. Tanpa saya harus keluar duit, malah dapat duit uang franchise. Betul? Kenapa? Karena saya punya sistem. Ya. Dan terakhir, alat daya ungkit yang paling efektif adalah orang. Katakan saya adalah orang sales, saya jual properti. Penghasilan saya tergantung saya, betul? Berarti faktor kalinya berapa? 1. Tapi kalau saya ada tim 20 orang sales. Dari 20 orang sales, katakan bukan 20 jualan lah, oke? Berhasil. Mungkin setiap bulan rata-rata dari 20 itu hanya 10 lah yang ada closing. Ya, berarti dengan ada tim sales saya 20 orang, antara 20 itu 10 closing, dalam 1 bulan saya dapat omset dari 10 closing itu, betul? Jadi dengan demikian omset yang saya terima dikali jadi 10 kan? Kenapa? Ada 10 orang yang closing. Jadi anggota tim itu adalah alat daya ungkit yang luar biasa, betul? Yes, ya. Maka dari itu network marketing itu pakai members dan sebagainya. Betul? Kalau saya ada 200 member jualan produk-produk suplemen, kecantikan dan sebagainya. Sedikit banyak sebagai leader kan saya dapat sesuatu. Nah, itu daya ungkit. Jadi, zaman sekarang sudah tidak punya pemikiran, semua harus jalan sendiri, semua harus fight sendiri, ya. Harus punya pemikiran, ya, ajak orang lain. Mengajarkan orang lain. Kemampuan kita ditransferkan kepada orang lain. Jangan pelit ilmu. Bagi kepada orang lain supaya orang lain bisa sukses. Dan Anda dapat bagian dari keberhasilan mereka. Dengan demikian, faktor perkalian besar sekali kan? Jadi Anda bisa dapat more, tapi dengan less.
betul kan? Nggak mungkin Anda jualan dengan effort 200 orang, betul? Tapi kalau 200 orang jualan, Anda dapat hasilnya kan ya? Nah, itu semua dari dongkrak, mikrofon, sistem, anggota tim, orang-orang yang kita kerjasama dengan mereka, itu semua adalah leverage. Dan itu semua memungkinkan kita do less, get more. So, sekarang kembali ke Anda. What are you doing now? So that in whatever you do, there is leverage. What are you going to do and prepare and change so that 2 years from now, 5 years from now, hasil Anda bisa berlipat ganda, sungguh-sungguh berlipat ganda, karena Anda sudah membangun tim-tim, anggota tim, sistem dan sebagainya, sehingga Anda benar-benar bisa menikmati hasil yang berlipat ganda dengan effort yang relatif lebih sedikit. Okay? So, I hope this episode has been useful for you. Dan jika Anda rasa ini bermanfaat buat Anda, silakan Anda pencet tombol likes. Dan jika Anda mau, kalau di notifikasi, setiap kali saya ada kata James yang baru, silakan pencet tombol notification, okay? Dan seperti biasa, saya tunggu dan saya mau baca komen-komen dari Anda. So please take some time and give me your comments, okay? So, thank you very much. I'll see you in the next episode of Kata James.